Pasti lu tahu ada hal yang lu pengen banget dari dulu, lu pikirin dari dulu, lu tahu lu mau itu banget, tapi sampai sekarang lu nggak bisa achieve itu. Tapi lu tahu juga, lu nggak bisa achieve itu bukan karena lu nggak bisa, atau bukan karena lu nggak mampu, tapi karena lu nggak pernah mencoba. Kalau lu nggak klik video ini dan lu juga merasa terpukul setelah mendengar itu, gua rasa lu merasakan hal yang sama kayak gue, teman-teman. Lu pasti merasa diri lu itu malas banget dan lu cukup butuh disiplin untuk mencapai segalanya. Betul nggak? Tapi teman-teman, gimana kalau gue bilang ke kalian kalau lu nggak butuh disiplin? Well, teman-teman, disiplin itu perlu, disiplin itu bagus, tapi gue rasa itu bukan yang kalian butuhkan sebenarnya. Gimana kalau gue bilang ke kalian, masalah kalian bukanlah kalian males, tapi tujuan kalian yang salah. Karena gini, coba kalian bayangin ngelakuin hobi yang bener-bener kalian suka lakukan. Kayak misalnya main badminton, nonton film, main game, dan lain. Pasti kalian nggak pernah merasa berat untuk melakukannya. Padahal melakukan semua hal itu butuh waktu dan tenaga yang banyak loh, teman-teman. Kalian nggak pernah merasa keberatan kan untuk melakukannya? Jadi masalahnya sebenarnya bukan malas, teman-teman. Kalau kalian punya tujuan yang benar-benar kalian inginkan, kalian nggak perlu disiplin untuk melakukannya, teman-teman. Dan ini 3 langkah supaya lu bisa menemukan tujuan lu sebenarnya. Yang pertama, lu harus menanyakan ke diri lu sendiri, apa tujuan kamu? Atau what is your goals? Mungkin beberapa dari kalian akan mikir, wah tujuan gue mah udah jelas bro, gue mau jadi PNS, gue mau kerja di bank, gue mau kuliah di tempat yang bagus. Tapi sebenarnya nggak sesimpel itu. Gue yakin itu yang benar-benar kalian mau dalam pikiran kalian, tapi sebenarnya tidak seperti itu, guys. Gue mau kenalin ke kalian konsep mimetic desires. Jadi gini, kalian tahu kan skin Mobile Legends, skin digital yang kalian sendiri nggak bisa pakai dan tujuannya dan gunanya itu nggak ada sebenarnya. Itu satu hal yang lu pakai supaya orang lain menghargai lu. Dan Mobile Legends dapat duit banyak banget dari situ, teman-teman. Mungkin bagi kalian yang nggak main ML atau main game lain akan bingung, orang ngapain beli skin? Apa gunanya? Tapi buat kalian yang sering main game, kalian udah jelas gunanya apa. Emang buat gaya-gayaan, supaya seneng mainnya, supaya ya lebih kerasa enak gitu lihat main gamenya. Tapi itu contoh terbaik yang gue bisa pikiran tentang mimetic desires. Jadi sebenarnya lu pengen skin ML itu bukan semata-mata lu pengen skin ML doang, tapi lu juga pengen dilihat orang lain, lu pengen dihargai, lu pengen dilihat keren sama teman-teman lu yang main ML juga. Gak mungkin lu beli skin ML hanya buat diri lu sendiri, hanya supaya lu seneng. Pasti lu pengen dilihat keren sama orang lain. Mungkin lu gak sadar, tapi itu yang faktanya, teman-teman. Nah, maksud gue kayak gini, apakah mimpi yang lu punya sekarang itu kayak skin ML? Itu sebenarnya bukan mimpi lu sendiri, itu suatu hal yang orang lain inginkan, tapi lu pengen, karena pengen dilihat orang lain hebat, pengen dilihat orang lain keren. Coba tanya ke diri lu sendiri, apakah lu pengen jadi PNS atau pengen kerja di bank hanya karena emang senang kerja di bank, atau itu emang suatu hal yang lu inginkan, atau itu emang suatu hal yang ya orang lain merasakan itu keren dan lu juga pengen karena orang lain merasa itu keren supaya dilihat orang lain keren gitu. Mungkin kalian bingung, tapi tenang, gue tahu konsep atau pertanyaan ke diri lu sendiri yang bisa bikin lu clear tentang hal ini. Gue kenalin ke kalian tentang keinginan yang mendorong dan menarik. Kalau itu suatu hal yang benar-benar lu inginkan, bakal kerasanya lu kayak ditarik gitu. Lu nggak merasa lu perlu mendorong diri lu untuk melakukan hal itu. Lu nggak perlu merasa lu harus punya disiplin untuk melakukan itu. Lu emang tertarik aja sama hal itu dan lu gerak sendiri. Bahkan kalau lu nggak ngelakuin itu, lu merasa tersiksa, teman-teman. Dan ada juga impian yang kerasanya kayak lu didorong. Nah, kalau didorong itu kan kayak terasa terpaksa ya, teman-teman. Kayak terasa lu emang seharusnya lu merasakan seperti itu. Contohnya, mungkin lu sebenarnya nggak pengen banget kerja di bank atau di PNS, tapi karena orang-orang lain melihat itu satu hal yang keren, atau orang tua lu merasa itu suatu hal yang harus lu lakukan, lu jadi merasa terdorong untuk melakukan hal itu. Padahal lu nggak tertarik sama sekali sebenarnya. Kalau satu hal lu merasa lu harus lakukan, itu mungkin dan kemungkinan besar suatu hal yang sebenarnya lu nggak inginkan banget. Kayak lu pikir lu harus nge-gym, lu pikir lu harus kerja di bank, lu pikir lu harus ya lari pagi. Perasaan harus, gue harus melakukan ini, gue harus melakukan itu, gue harus nge-gym, gue harus lari. Itu tuh membebani diri lu sendiri, teman-teman. Dan itu suatu hal atau keinginan yang kemungkinan besar datang dari orang lain, bukan datang dari lu sendiri. Karena kalau itu emang yang lu inginkan sendiri, semua hal itu bakal terasa natural, teman-teman. Lu bakal terasa tertarik, gak terdorong. Dan satu hal lagi yang mungkin menarik untuk kita bahas adalah kita harus tahu apa reasoning atau why kita mau mendapatkan itu. Dan pastinya ada 2 tipe alasan kita mengejar suatu hal ya, teman-teman. Yang satu ada alasan secara emosional, yang satu adalah alasan secara logikal. Kalau logikal gue rasa cukup jelas ya, teman-teman. Contohnya, kalau lu mau jadi PNS, pasti lu secara logik pengen PNS karena lu pengen kaya. Lu pengen ya stable, kerjaan yang lu harus gak mikir banyak,
dan lu nggak punya kekhawatiran lu bakal dipecat secara jangka pendek, dan lu cukup happy di situ, logical. Tapi secara emosional, mungkin itu nggak terlalu attach ke diri lu sendiri. Nah teman-teman, menurut gue suatu tujuan yang nggak lu attach secara emosional itu bukan tujuan sebenarnya, atau bukan tujuan yang bakal lu rasakan secara lama, teman-teman. Menurut gue, lu harus cari tujuan yang nggak attach secara logical saja, tapi juga secara emosional. Emosional itu termasuk suatu hal yang lu percaya, suatu hal yang pengen lu perjuangin, suatu hal yang lu rela berdarah-darah deminya. Apa sih suatu hal yang lu rela kehilangan tidur, lu rela capek untuk melakukannya? Dan pastinya suatu emosional itu yang lu rela melakukannya atau kesakitan deminya, itu pasti bukan suatu hal yang kecil. Itu bukan suatu hal yang hanya efek diri lu sendiri atau hanya mempengaruhi diri lu sendiri. Pasti itu suatu hal yang mengefek ke banyak orang atau bermanfaat bagi dunia ini. Karena teman-teman, pastinya sebagai manusia, kalau lu punya tujuan untuk diri lu sendiri doang, itu tujuan yang kecil menurut gua. Nah kemungkinannya, kenapa lu merasa males melakukan apa yang lu mau, tujuan yang besar yang lu inginkan, adalah karena lu nggak punya attachment emosional kepadanya, teman-teman. Attachment lu cuma purely logical, lu pengen kaya, lu pengen happy, lu pengen sukses, lu pengen traveling, dan lain-lain. Itu suatu hal yang logical, yang nggak apa-apa lu punya, tapi itu nggak cukup drive atau nggak cukup tujuan ya, supaya lu melakukan hal yang besar, teman-teman. Jadi pesan gue adalah, cari suatu hal yang lu attach secara emosional, nggak cuma secara logik, yang datang dari sini, nggak cuma dari sini atau dari sini tuh. Nah setelah itu kita akan bahas blockers atau apa yang menutupi kita atau menghalangi kita mendapatkan hal-hal tersebut. Jadi setelah lu menemukan suatu hal yang lu benar-benar inginkan, teman-teman, lu harus cari apa suatu hal yang bikin lu gak bisa mendapatkan hal itu. Nah pasti teman-teman, kita udah bahas sebelumnya, sebenarnya lu gak banyak yang bisa nutupin lu atau menghalangi lu kalau lu enjoy the process. Kalau lu benar-benar enjoy apa yang lu lakuin, atau tujuan ini benar-benar suatu hal yang lu pengen lakuin. Nah jadi apa sih yang menutupi lu? Kebanyakan ada dua tipe yang menutupi lu. Ada satu hal yang menutupi lu yang sebenarnya lu bisa kontrol, dan ada satu hal yang menutupi lu yang nggak bisa lu kontrol. Ya mungkin suatu hal yang bisa lu kontrol, contohnya adalah ya lu bisa belajar, lu bisa kerja lebih banyak, lu bisa improve skill lu. Itu kan suatu hal yang kita bisa kontrol ya teman-teman. Ya tapi juga ada satu hal yang kita nggak bisa kontrol ya teman-teman. Contohnya kayak ya kebijakan pemerintah, nilai dolar atau nilai emas. Ya hal itu kita nggak bisa kontrol teman-teman. Itu suatu hal yang lebih besar dari kita. Atau juga kekurangan kita secara fisik teman-teman. Mungkin kalian ada yang pendek, mungkin kalian yang merasa jelek gitu, atau ada yang merasa matanya minus dan lain-lain. Tapi teman-teman, gue yakin banget satu hal yang benar-benar nutupin lo adalah sebenarnya bukan suatu hal yang nggak bisa lo kontrol. Yang nutupin lo sebenarnya adalah suatu hal yang lo bisa kontrol sekarang, teman-teman. Gue sadar itu di perjalanan gue. Gue sadar gue pengen jadi YouTuber, gue pengen jadi content creator yang bermanfaat, gue pengen jadi edukator yang bermanfaat bagi banyak orang. Tapi sebenarnya yang menutupi diri gue adalah diri gue sendiri. Gak ada orang lain. Lu pada yang nonton, gue yakin punya privilege yang banyak yang kalian sendiri gak sadar, teman-teman. Yang pasti kalian punya mata untuk menonton video ini, kalian punya gadget, punya HP atau punya laptop, atau juga pastinya punya tangan, punya kaki untuk gerak, lupa punya internet, ngerti apa yang gua katakan, berarti lu punya level edukasi yang cukup. Kadang kita nggak sadar ya teman-teman, bahwasanya kita punya privilege yang banyak, kita bisa melakukan hal yang banyak, tapi kita nggak lakuin itu karena kita nggak mikir secara clear. Ini bukan motivasi bagi kalian ya teman-teman. Gua mau ngajak kalian untuk melihat kalian sebagai seadanya aja. Kalian bisa kok. Kalian punya suatu hal yang banyak orang nggak punya. Nah, maksud gue adalah suatu hal yang nggak bisa kita kontrol, lebih baik kita ignore atau kita lupakan aja, teman-teman. Yes, penting untuk tahu berita tentang pemerintah, berita tentang politik, itu penting. Tapi itu bukan suatu hal yang harus kita pikirin 24 jam. Yang harusnya kita pikirin lebih banyak adalah hal yang nutupin kita, tapi kita bisa singkirin sekarang juga. Gue yakin gak ada yang halangin kalian untuk mengejar mimpi kalian. Gue yakin gak ada yang halangin kalian juga supaya hidup lebih sehat, bangun lebih pagi, lari lebih pagi. Orang yang bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan adalah orang yang bisa mencari apa yang menutupi mereka, identify it, dan juga hancurin blockers itu, atau singkirin blockers atau apa yang halangin lu itu. Yang terakhir, lu harus kuasain ambisi lu, bro. Punya ambisi besar itu terasa enak kalau lu cuma mimpin doang, kalau lu bayangin doang. Tapi untuk eksekusi itu susah banget, bro. Gue minta ke lu untuk turunin ekspektasi lu. Tapi bukan berarti gue bilang ke lu gak boleh bermimpi besar. Enggak gitu teman-teman. Tapi gue cuma bilang, kalau lu cuma bermimpi besar, itu bakal agak sulit untuk
eksekusi. Ada cerita bahwasanya Thomas Alva Edison, dia orang yang menemukan filamen untuk lampu. Ada cerita dia mencoba ribuan filamen sampai dia mendapatkan yang benar untuk lampu itu. Tapi dia sampai seperti itu bukan karena mimpinya yang besar, tapi dia mengurangi ekspektasi, teman-teman. Dulu mimpi dia sama besarnya, dia mau cari lampu yang tahan lama dan bisa dipakai di perumahan. Itu pada masanya satu hal yang sangat sulit dan bahkan mustahil. Hal itu mustahil sampai dia mengurangi ekspektasinya. Dia sekarang melihat kesuksesannya adalah ketika dia mencoba, ketika dia melakukan eksperimen. Sampai ada coach dia yang bilang, dia nggak pernah gagal, dia cuma dapat 10.000 cara yang nggak works. Dan ini satu hal kecil yang mengingatkan gue, teman-teman. Gue tuh punya mimpi menjadi content creator besar, punya jutaan subscriber, bisa masuk podcast Deddy Corbuzier, podcast Raditya Dika. Itu suatu hal mimpi gue yang gue punya sampai sekarang juga, tapi itu suatu hal yang sebenarnya seharusnya gue nggak pikirin sejauh itu, teman-teman. Mestinya, kalau gue lebih bijak, mimpi gue adalah gue mau buat 1-3 video setiap minggunya. Udah itu aja. 1-3 video dan setiap minggu gue evaluasi. Cukup itu aja, sukses buat gue. Dan buat lo yang masih berproses kayak gue saranin lo punya mimpi seperti itu juga, bro. Gak perlu mikirin lo harus sukses, gak perlu mikirin lo harus punya miliaran saham BBCA. Gak juga, teman-teman. Start from the bottom. Lebih penting lo dapet 1000 kemenangan kecil dibanding lo cuma punya 1 kemenangan besar, setelah itu lo kalah terus, teman-teman. Dan alasan lain kenapa lo harus turunkan ekspektasi adalah kalau lo menurunkan ekspektasi dan lo percaya bahwa goals yang lo punya sekarang itu suatu goal, satu tujuan yang dapat lo dapatkan, motivasi lo bakal jauh lebih tinggi, teman-teman. Dulu gue punya temen, nah temen gue ini sebenarnya pengen banget masuk UI, tapi sayangnya dia nggak keterima di UI. Dan fast forward 4 tahun setelahnya, dia setelah lulus, dia adalah lulusan terbaik di kampus tersebut. Terus dia bilang ke gue, kayaknya kalau gue kuliah di UI ya, gue nggak bakal setermotivasi ini. Karena saingannya itu udah gila-gila banget, udah jauh lebih pintar dari gue. Dan dia mikir, ya gue nggak bisa lah, belajar segimanapun tetap nggak bisa jadi lulusan terbaik. Tapi di kampus barunya dia ini, kampus yang sebenarnya dia nggak mau, dia bisa kerja lebih besar, belajar lebih besar. Karena dia ada ekspektasi bahwa, oh gue bisa nih jadi lulusan terbaik, jadi termotivasi, teman-teman. Dan samanya kayak kita, contohnya gue sendiri ya, kalau gue mikirin ke diri gue sendiri, oh gue harus punya 1 juta subscriber, 1 juta views, gue harus ke podcast Raditya Dika minggu depan, bulan depan, ya gue nggak bakal termotivasi melakukan itu atau mengejar itu, karena gue tahu itu nggak bisa, teman-teman, nggak possible untuk mendapatkan hal itu dalam waktu pendek. Tapi kalau goals gue adalah untuk buat 1-3 video tiap minggunya, gue evaluasi tiap minggu, itu suatu goals yang bisa gue gapai, itu suatu hal yang bisa gue ubah minggu ini, teman-teman. Dan ketika udah tertanam ke diri lu sendiri, kalau lu bisa, itu suatu hal yang mudah dan bisa lu ubah sekarang juga, bakal jauh lebih gampang untuk mendapatkannya karena lu bakal termotivasi lebih besar. Gue harap lu sadar sekarang, kemalasan yang lu punya itu sebenarnya bukan kemalasan, tapi itu adalah suatu ketidaksambungan antara ambisi lu dengan apa yang sebenarnya lu mau. Coba cari ambisi yang lu mau dan hilangi penghalang di antaranya. Gue yakin kemalasan lu bakal jauh lebih berkurang dari dulu dan ambisi lu bakal tetap membara, bahkan jauh lebih tinggi dari sebelumnya, teman-teman. Oke, gitu aja.